Halo, selamat pagi dosen dan rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Sapitri, NIM 859050001. Pada praktikum hari ini saya akan mempraktekkan tentang atau menjelaskan tentang pencernaan makanan. Nah, ini adalah organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu yang pertama itu makanan masuk ke mulut, terus ke kerongkongan ada gerakan di kerongkongan ini, akan ada gerakan yang namanya peristaltil. Nah, dari kerongkongan makanan itu masuk ke dalam lambung, setelah itu di mana makanan yang sudah halus tercampur dengan HCl akan menjadi bubur. Nah, di sini bubur tersebut akan masuk ke usus halus. Ini usus halus ya, masuk ke usus halus. Setelah di usus halus menuju ke usus besar. Setelah menjadi feses, fesesnya akan disimpan di dalam rektum. Nah, setelah itu feses akan dikeluarkan melalui anus, di mana organ-organ tersebut akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan terlebih dahulu. Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk mengolah makanan yang kita makan, memecahnya menjadi zat-zat yang akan diserap dan digunakan tubuh untuk energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Proses pencernaan melibatkan berbagai organ yang saling bekerja sama untuk memecah makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang lebih kecil, agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut, di mana mulut berfungsi sebagai tempat pertama dalam proses pencernaan makanan. Di sini makanan dihancurkan dengan bantuan gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai proses pencernaan karbohidrat. Nah, bagian-bagian dalam mulut itu yang pertama yaitu gigi. Fungsinya itu untuk mengunyah dan menggiling makanan. Yang kedua lidah, yaitu membantu mengarahkan makanan ke gigi dan kerongkongan. Yang ketiga yaitu air liur yang berfungsi mengandung enzim amilase yang membantu memecah karbohidrat. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan itu berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Setelah makanan dikunyah akan membentuk bolus. Nah, makanan ditelan dan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung melalui gerakan peristaltik, atau disebut dengan gerakan gelombang otot. Perannya di sini kerongkongannya itu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung tanpa terjadinya proses pencernaan signifikan di sini. Yang ketiga lambung. Lambung itu berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut dengan bantuan asam lambung atau HCl dan enzim pencernaan seperti pepsin yang memecah protein. Nah, proses makanan di lambung ini yaitu makanan di lambung dicampur dengan asam dan enzim serta digiling dengan atau menjadi bentuk cairan yang disebut kibus. Di sini protein mulai dicerna secara kimiawi. Nah, bagian-bagiannya di dalam lambung ada pilorus yaitu pintu penghubung antara lambung dengan usus halus. Pundus yaitu bagian atas lambung yang menyimpan makanan sementara. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat utama untuk mencerna dan penyerapan nutrisi. Makanan yang telah dicerna di lambung atau kimus bergerak ke usus halus untuk diserap menjadi nutrisi. Nah, bagian-bagiannya yang pertama yaitu duodenum, di mana bagian pertama usus halus tempat pencernaan utama terjadi dengan bantuan empedu dari hati dan enzim dari pankreas. Yang kedua jejunum, tempat utama untuk penyerapan nutrisi. Yang ketiga ileum, bagian akhir dari usus halus yang juga berfungsi dalam penyerapan, terutama penyerapan vitamin B12 dan garam empedu.
Nah, struktur usus halus di sini yaitu dinding halusnya dilapisi dengan villi atau tonjolan kecil yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi. Yang ketiga, hati. Hati itu berfungsi untuk menghasilkan empedu, cairan yang penting untuk pencernaan lemak. Selain itu, hati juga berperan dalam detoksifikasi atau metabolisme dan penyimpanan glikogen. Empedu disimpan di kantong empedu dan dilepaskan ke duodenum untuk membantu memecah lemak dalam makanan. Yang ketiga, pankreas. Nah, fungsi pankreas ini adalah menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak di dalam usus halus. Pankreas juga menghasilkan cairan alkali yang menetralkan asam dari lambung. Enzim yang dihasilkan di pankreas ini yaitu enzim amilase, lipase, dan protase atau untuk protein. Yang ketujuh yaitu usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi sebagai yang berperan dalam menyerap air, elektrolit, dan beberapa vitamin yang dihasilkan oleh bakteri usus. Nah, selain itu usus besar juga mengolah sisa makanan yang tidak dapat dicerna menjadi tinja. Nah, bagian-bagian dari usus halus ini yaitu cecum atau tempat pertemuan antara usus halus dan usus besar, kolon ascendens atau transversum descendens, bagian-bagian dari usus halus yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit. Yang ketiga itu rektum, menyimpan tinja sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, rektum dan anus ini berfungsi yaitu setelah makanan yang dicerna diproses di usus besar, hasil akhirnya berupa tinja. Nah, tinja disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus saat kita buang air besar. Proses pencernaan makanan melibatkan beberapa langkah yang dimulai dari mulut hingga anus. Nah, berikut adalah proses pencernaan yang lebih rinci yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama igesti, yaitu makanan masuk ke mulut. Ya, makanan masuk ke mulut. Terus itu pencernaan mekanik, gigi mengunyah makanan dan lidah membentuk sebuah bolus atau gumpalan makanan. Nah, pencernaan kimiawinya yaitu enzim dalam liur mulai memecah karbohidrat. Terus makanan ditelan dan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung. Di kerongkongan menuju lambung. Setelah itu makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim untuk pencernaan protein. Nah, pencernaan lanjutan terjadi di duodenum dengan bantuan empedu dan enzim pankreas. Nah, nutrisi ini akan diserap melalui villi. Nah, nutrisi yang dicerna diserap ke dalam darah melalui usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna disimpan di usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Nah, dengan kerja sama antara organ-organ ini, tubuh kita akan mendapatkan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi.